Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Hidayati dari kelas Pendidikan Kimia A. Baik, yang pertama-tama yang saya hormati kepada Ibu Siti Marfuah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar media pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang KD 3.2 untuk kelas 10 yang berjudul Perkembangan Model Atom. Sebelum mulai mempelajari apa itu teori atom dan perkembangannya, maka terlebih dahulu perlu memahami dulu pengertian dari atom itu sendiri. Pengertian atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Elektron-elektron pada sebuah atom terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. Contoh atom adalah hidrogen dan oksigen. Berikut adalah para ahli yang berpendapat tentang model atom. Yang pertama, model atom Dalton. Teori atom Dalton dikembangkan oleh John Dalton pada tahun 1803 hingga 1809. Lewat teori ini, Dalton menyatakan atom adalah zat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana atau lebih kecil. Yang kedua, model atom Thomson. Teori atom yang dikemukakan oleh J.J. Thomson menitik beratkan pada atom sebagai bola masif bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron sehingga keseluruhannya bersifat netral. Yang ketiga, model atom Rutherford. Ernest Rutherford menyatakan bahwa teori atom Rutherford adalah model di mana setiap muatan positif pada atom akan terkonsentrasi di ruang bernama nukleus atau inti atom dan dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif yang melintasinya sehingga menambah besaran volume atom. Yang keempat, model atom Niels Bohr. Niels Bohr mengemukakan elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkat energi elektron. Berikut merupakan gambar model atom. Gambar yang pertama itu menunjukkan gambar dari model atom Dalton. Yang kedua, menunjukkan gambar model atom Thomson, di mana panah ini menunjukkan atom bola Petzl. Yang kedua, panah yang kedua ini menunjukkan elektron. Gambar yang ketiga merupakan gambar dari model atom Rutherford, di mana yang pertama, panah yang pertama itu, yang ini menunjukkan proton, panah yang ini menunjukkan neutron, yang bertulisan E- ini menunjukkan elektron. Gambar yang keempat menunjukkan gambar dari model atom Niels Bohr, di mana panah yang ini menunjukkan dari orbital, panah yang ini menunjukkan elektron, panah yang ini menunjukkan inti, dan yang terakhir menunjukkan kulit. Partikel dasar penyusun atom. Yang pertama itu ada elektron. Elektron adalah partikel subatom yang bermuatan negatif dan umumnya ditulis sebagai E-. Elektron tidak memiliki komponen dasar ataupun substruktur apapun yang diketahui sehingga ia dipercayai sebagai partikel elementer. Elektron memiliki massa sekitar 1-1836 massa proton. Sifat-sifat elektron sendiri, yang pertama, partikel kecil yang tidak dapat dilihat. Yang kedua, merambat tegak lurus dari permukaan katode menuju anode. Yang ketiga, mudah tertarik ke kutub medan magnet positif. Yang keempat, memiliki sifat cahaya dan sifat materi. Yang kelima, tidak tergantung pada jenis gas dan jenis elektrode. Yang keenam, terletak pada lapisan kulit atom. Yang kedua, yaitu proton. Proton adalah partikel subatomik
simbol P atau P+, dengan muatan listrik positif, plus 1e, muatan elementer dan massa sedikit lebih kecil dari neutron. Proton dan neutron masing-masing dengan massa sekitar 1 satuan massa atom. Secara kolektif disebut sebagai nukleon. Yang ketiga, neutron. Neutron merupakan partikel penyusun inti atom yang tidak bermuatan yang ditemukan oleh Chadwick. Keberadaan neutron memenuhi fungsi stabilisasi di dalam inti atom, yaitu dengan menyediakan massa yang diperlukan untuk menopang dirinya sendiri dan memastikan tidak ada konflik antara muatan elektron dan proton yang berseberangan. Yang keempat, inti atom. Inti atom adalah pusat atom yang terdiri dari proton dan neutron dikelilingi oleh awan elektron. Banyaknya proton dalam inti atom disebut nomor atom dan menentukan elemen dari suatu atom. Jadi, partikel yang terdapat dalam inti atom adalah proton dan neutron, dan muatan inti atom adalah sama dengan muatan proton, yaitu plus 1. Yang kelima, notasi atom. Seperangkat atau sistem lambang yang menggambarkan bilangan tentang atom mencangkup nomor atom yang menunjukkan jumlah proton atau elektron, serta nomor massa yang menunjukkan jumlah proton ditambah neutron dan atom tersebut. Ada dua hal yang diperlukan dalam penulisan notasi atom, yaitu nomor massa dan nomor atom. Yang pertama, nomor massa dilambangkan dengan huruf A, menunjukkan jumlah proton dan neutron yang menghuni inti atom. Yang kedua, nomor atom yang disimbolkan dengan huruf Z, menunjukkan jumlah proton. Yang keenam, ada isotop, isobar, dan isoton. Isotop sendiri adalah bentuk dari unsur yang nukleusnya memiliki nomor atom yang sama, tetapi jumlah proton di nukleus dengan massa atom yang berbeda karena mereka memiliki jumlah neutron yang berbeda. Contoh unsur isotop: hidrogen, helium, karbon, nitrogen, oksigen, besi, belerang, klorin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu isobar. Isobar adalah atom-atom atau nuklida yang memiliki nomor massa, jumlah proton plus neutron, yang sama tetapi memiliki nomor atom atau jumlah proton berbeda, sehingga merupakan unsur yang berbeda. Hidrogen dan helium, karbon dan nitrogen, dan juga natrium dan magnesium. Yang ketiga, isoton. Isoton adalah unsur yang memiliki jumlah neutron sama, tetapi nomor massa dan nomor atomnya berbeda. Berarti unsur tersebut tidak sejenis. Nomor atom menunjukkan jumlah proton, jadi jumlah proton sama dengan nomor atom. Jumlah elektron sama dengan proton. Apabila muatannya netral, contoh hidrogen dan helium, jumlah neutronnya sama-sama 1. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, karena pada kelas 10 biasanya hanya menjelaskan tentang materinya saja terlebih dahulu. Mungkin apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.